Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Suara saya apakah terdengar jelas? Waalaikumsalam ya Kak. Hmm. Oke. Hari ini itu tadi saya cek yang tugas ke 4 dan 5 masih sedikit yang mengumpulkan. Jadi teman-teman nanti kalau memang tidak bisa mengumpulkan tadi siang, boleh dikumpulkan sore atau malam ini ya, gitu. Dan untuk hari ini kita fokus untuk pengisian tabel omset. Kemarin kan teman-teman sudah saya beritahu caranya ataupun konsepnya tabel omset itu seperti apa. Nah, hari ini nanti akan saya berikan linknya. Jadi teman-teman mohon dikoreksi kalau misalkan belum ada namanya atau ada kesalahan lain nanti boleh dibicarakan dengan saya gitu ya. Untuk linknya saya share di kolom chat ya. Nah, jadi ini sambil saya share screen. Nah, jadi tabel omset ini kalau yang datanya masuk di saya itu ada 27 instansi. Nah, terdiri dari instansi berikut. Oke, teman-teman, ini semuanya bisa akses karena memang linknya itu dibuat publik gitu. Jadi, mohon teman-teman dapat digunakan secara bijak ya. Jadi, kalau memang itu bukan sekolah dari teman-teman, jangan merubah ataupun menghapus dan lain-lainnya gitu. Jadi, misalkan ini contohnya, saya ingin buka yang nomor satu, yaitu milik SMKN SMK Negeri 5 Surabaya. Berarti kan halamannya nomor satu, jadi saya pilih yang nomor satu. Nah, setelah itu di SMKN Negeri Surabaya itu ada Yodan Adrianta Wilaksona. Nah, nanti Yodan bisa mengisi nomor WhatsApp-nya, ya, nomor WhatsApp, kemudian jenis usahanya apa, dan seperti yang sudah didiskusikan kemarin ya, bahwa kontrak omset AQRF dijadikan sebagai kontrak kita di kurs ini, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, kalau misalkan Yodan mempunyai omset selama 12 bulan terakhir, bisa ditambahkan di kolom ini. Nah, kemudian teman-teman akan mengisi eh, setiap hari Sabtu ya, dimulai dari Sabtu ini. Gitu. Jadi tanggal 15 Juni, kalau memang selama 1 minggu kemarin sudah mendapat omset, bisa langsung diisi. Kalau tidak ada, bisa diisi nol. Nah, kemudian nanti akan dilanjut di tanggal 22 Juni, 29 Juli, dan seterusnya, sampai dengan tanggal 27 Juli. Nah, diharapkan nanti teman-teman ketika di akhir sesi kita, teman-teman bisa mencapai sejumlah 2.500.000 gitu. Kalau misalkan tidak bisa mencapai, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mencapai itu akan sangat bagus dan teman-teman nanti akan mendapatkan mendapatkan sertifikat tambahan ya. Jadi selain sertifikat keikutsertaan itu akan ada sertifikat QRF yang akan dibagikan ke teman-teman yang bisa mencapai 2.500.000. Oke, teman-teman bisa dicek dulu kalau misalkan namanya yang nggak ada, nanti bisa diketik di kolom chat atau on mic ya.
Oke, ini sambil aku cek. Jadi untuk dari siapa tadi? Linda. Oke, dari Linda berarti yang betul itu SMAN Kesamben ya. SMAN Kesamben. Untuk anggotanya ada Linda sendiri dan juga Laila Rahmadani, betul atau tidak? Betul, Kak. Oke. Oke, selanjutnya dari SMKN 1 Surabaya, ini ada tambahan lagi selain 4 orang. Oke, untuk nanti mungkin yang temannya belum ditambahkan di sini, kan ini linknya editable, jadi nanti kalian dapat buat aja ya misalkan ini mau ditambahin lagi. Jadi nanti tinggal apa di list aja namanya siapa gitu. Oke, selanjutnya SMKN 2 Bandung. Harvey nama lengkapnya siapa ya? Iya nanti ini Harvey bisa lengkap aja nih list nomor 29.
teman-teman nanti kalau ada temennya yang yang belum sempat bergabung bisa di-share link ini ya. Nanti juga akan saya share juga di grup gitu. Ya, ada pertanyaan dari Nanda Dia. Kan bisnis saya kebetulan itu sudah jalan sekitar 1,5 tahun. Berarti penghasilan 1 tahun itu dijumlah Kak untuk ya omset 12 bulan terakhir. Iya betul. Jadi untuk omset 12 bulan terakhir itu berarti maksudnya omset 1 tahun terakhir ya gitu. Oke, untuk SMKN Jateng di Pati eh, ada di nomor 30 ya. Oke, ada pertanyaan dari sebentar. Oke, teman-teman sambil dicek ya bagi yang mungkin belum ada dalam list gitu. Terus ada pertanyaan dari Naila Nuraini. Bisnis saya itu berdua dengan orang tua, apa bolehkah untuk tabel omset tersebut? Tuh. Kalau misalkan memang kalian ikut berpartisipasi dalam bisnis tersebut, dalam pengembangannya, entah itu marketing ataupun produksi dan lain-lain gitu ya, itu boleh dimasukkan gitu karena emang kalian juga bekerja dalam bisnis itu. Nah, teman-teman sambil cek, jadi ini saya contohkan ya cara pengisiannya. Untuk kolom ini kan sudah disetting eh, nilainya itu untuk yang inputan mata uang. Jadi kalian itu tinggal masukkan angka aja. Misalkan di tanggal 15 Juni 2024 itu omsetnya Cinta 1 juta ya misal. Tuh, jadi nanti akan di sini otomatis akan tergenerate menjadi nilai mata uang gitu. Nah, untuk totalnya juga nanti akan otomatis gitu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mengetik manual RP seperti itu, tapi langsung masukkan nilai atau angkanya berapa gitu. Iya, ada pertanyaan dari Syarifatul Koma. Izin bertanya Kak, untuk omset 2.500.000 harus tercapai di bulan Juli akhir ya? Iya betul gitu, karena kita kan 16 kali pertemuan. Nah, 16 kali pertemuan itu sampai dengan Juli akhir gitu. Oke teman-teman, adakah yang ingin bertanya terkait pengisian ataupun teknis dari tabel omset ini? Ya, jadi mungkin sudah cukup paham ya untuk
Ini yang ada beberapa kolom yang masih kosong, silahkan kalian isi saja gitu. Teman-teman, mohon maaf, ini untuk yang kolom kedua, saya jadinya ganti jadi NIB ya. Nah, nanti kan kalian akan belajar NIB juga, jadi kalian tidak perlu input nomor WhatsApp, tapi input nomor NIB kalian gitu. Nah, terus kemudian di yang paling atas itu kan ada kepala sekolah dan guru penanggung jawab. Nah, kalian juga bisa bantu isi kolom tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang masih bingung, guru penanggung jawabnya itu siapa ya? Biasanya guru penanggung jawab itu guru PKK gitu. Pasti kan di sekolah kalian ada guru PKK ya atau kewirausahaan atau P5 seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mengisi omsetnya untuk hari ini dan di hari Sabtu eh, di setiap hari Sabtu di pertemuan kita pasti akan ada monitoring gitu ya terkait perkembangan omset kalian dan diharapkan kalian itu sudah mengisi misalkan Jumat malam seperti itu. Jadi hari Sabtu tinggal sesi monitoring aja gitu. Ini untuk eh, bunga Rani ya. Bunga ini untuk kolom kedua jadinya diganti untuk nomor NIB gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang sudah punya NIB, bisa langsung diisi aja. Oke, jadi eh, pertama pertanyaan dari Nur Holiviani. Kalau misalkan uang sedalam 2 bulan nggak sampai 2,5 juta bagaimana? Kalau misalkan uang kalian tidak sampai 2,5 juta pada akhir bulan Juli, tidak apa-apa gitu. Tapi itu pasti yang bisa mencapai pasti akan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Dan juga akan mendapatkan sertifikat AQRF. Nah, terus ada pertanyaan dari Erina dia. Jadi omset AQRF itu apa, Kak? Sebentar ya, di sini share screen. Oke, eh, jadi untuk AQRF, nah, jadi untuk eh kewirausahaan itu punya standar AQRF atau ASEAN Quality Reference Framework. Jadi eh apa ya? Seperti standarisasi omset kewirausahaan di tingkat Asia seperti itu. Nah, untuk AQRF sendiri itu ada level sampai dengan 8. Nah, kenapa kita tetapkan 2.500.000 sebagai kontrak kita? Karena itu adalah level 1 AQRF. Jadi level 1 AQRF itu sebesar 2.500.000. Nah, kalau misalkan kalian mencapai level ini, maka nanti kalian akan mendapatkan sertifikat seperti berikut ya. Ini contohnya dari kata QRF untuk level 6. Karena Dedi Saputra ini dari SMKN 2 Indramayu itu sudah mencapai omset 75 juta dalam 1 semester begitu. Nah, tapi kan teman-teman ini
cuman ada waktu untuk 2 bulan ya. Jadi kalau misalkan kalian bisa mencapai akan lebih baik. Tapi kalau misalkan kalian tidak bisa mencapai, tidak apa-apa gitu. Berapapun yang kalian dapat, eh, langsung isi aja di tabel tersebut gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman, misal ada yang dapat nih lebih dari, eh, dapat misalkan 5 juta atau 10 juta, nanti kalian sertifikatnya juga mengikuti level tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa mencapai 2.500.000, kalian tetap dapat sertifikat keikutsertaan kurs gitu aja. Cuman kalau bisa mencapai berarti akan dapat 2 sertifikat begitu. Nah, untuk NIB ya. Jadi untuk NIB mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan ada yang belum. Nah, nanti kita akan ada materi ini juga NIB atau nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha itu semacam, eh, untuk legalitas usaha kalian gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai warga negara Indonesia kan kita punya KTP ya sebagai identitas kita. Nah, NIB itu sebagai, identitas dan juga legalitas dari usaha kalian sebagai pelaku usaha seperti itu. Nah, NIB ini, eh, kita ada game simulatornya. Nanti kalau misalkan ada yang mau coba nanti akan di-share juga. Tapi untuk pendaftaran resminya itu biasanya kita mendaftar di, lamannya atau websitenya oss.go.id, di mana itu websitenya pemerintah sendiri dan pemerintah memudahkan kita dalam penerbitan NIB begitu. Nah, tapi syarat pembuatan NIB itu, teman-teman harus berusia 18 tahun yang mana sudah memiliki KTP. Tapi apabila teman-teman belum mempunyai KTP, teman-teman bisa menggunakan KTP orang tua ataupun saudara seperti itu. Gitu ya, nanti akan ada materi NIB. Kalau misalnya pertanyaan dari Juhra Prawira. Kalau tanggal 15, kalau misalnya jualannya mulai dari kemarin untuk tanggal 15 Juni tidak apa-apa diisi walaupun belum seminggu, Kak. Boleh diisi gitu ya. Yang penting kalian dalam isinya itu, dalam jangka waktu 1 minggu. Maksudnya entah itu kurang dari 1 minggu tidak apa-apa, tapi jangan lebih dari 1 minggu. Dan itu tidak ditambahkan atau diakumulasikan dari minggu sebelumnya. Jadi benar-benar dalam 1 minggu itu omset yang kalian dapat berapa. Ada pertanyaan dari Nanda Dia. Pendapatan saya per hari. Jadi kalau misalkan 1 tahun hasilnya kok banyak, ya tidak apa-apa. Oke, untuk, Syarifatul, sebentar ya dicek dulu. SMKN, oke. Nah, oke ditambah. Oke, nanti kalau misalkan ada temennya yang namanya kurang atau, eh, ada yang sekarang mungkin nggak bergabung, nanti bisa diinformasikan aja ya bahwa link yang kita pakai ini bisa diedit, jadi kalian bisa tambahin sendiri. Kalau misalkan belum mulai usahanya bagaimana gitu ya. Untuk hari ini, kalau misalkan belum ada omsetnya, bisa diisi nol dulu. Nah, tapi jangan, jangan apa di minggu selanjutnya juga nol terus gitu. Jadi kalian harus harus apa? Mulai berpikir akan jualan apa gitu. Kan kemarin juga sudah diajarkan terkait bisnis plan ya. Untuk Syafira Nur, boleh kalau, mau dimasukkan. Kalau belum punya NIB, apakah dia harus punya? Ya, betul harus punya NIB. Dari Alda Alia, kalau misalkan dua usaha offline dan online, omsetnya dijadikan satu, iya betul. Untuk NIB,
Kalau yang sudah ada bisa diisi. Kalau yang belum ada, nanti akan ada materi NIB. Jadi kalian akan diajarkan cara membuat NIB seperti apa. Gitu. Jangan khawatir. Oke, untuk usaha boleh dilakukan secara berkelompok. Tapi kalian pemisahan omsetnya tetap secara individu ya. Dan teman-teman, bagi yang baru bergabung, tadi juga sudah ada yang share link tabel omset, bisa dicek kembali ya apakah ada kesalahan atau kekurangan gitu, bisa eh, direvisi dari sekarang. Dan bagi yang sudah punya omset ataupun sudah punya usaha, bisa diisikan untuk jenis usahanya dan juga omsetnya. Ya, karena kan eh, ketika kita berjualan secara berkelompok gitu, mungkin memang kita bekerjanya bersama-sama, tetapi kan kadang ada yang mendapat orderan lebih banyak gitu dibandingkan yang lain. Jadi menurut saya lebih pasti akan ada perbedaan sih begitu. Ya teman-teman sambil cek tabel omset dan melengkapi tabel omset, kalian bisa sambil presensi ya. Oh iya teman-teman, sekali lagi mengingatkan ya, karena kan ini eh, linknya memang diatur publik supaya memudahkan kalian juga dalam pengisian tabel omset. Yang pertama, kalian tidak perlu membuat tabel sendiri, tapi langsung mengisi di link yang sudah disediakan. Yang kedua, kalian diharapkan bijak dalam menggunakan link ini. Kalau misalkan itu bukan sekolah kalian, jangan dihapus ataupun diedit dan lain sebagainya. Untuk tugas dari tugas pertama sampai dengan tugas kelima kemarin, bagi yang belum sempat mengumpulkan, silakan segera mengumpulkan. Untuk minggu besok, mungkin materinya akan ada dari Pak Bintang ya. Dan teman-teman yang belum punya usaha, diharapkan untuk eh, segera apa segera merencanakan usaha atau akan jualan apa.
Ada pertanyaan dari pertanyaan dari Bunga Bunga Axel. Izin bertanya, Kak, semisal usaha bareng orang tua, kita dapat bagian 10 sampai dengan 20% dari total keseluruhan omset. Berarti omset yang kita catat yang 10 sampai dengan 20% itu ya. Iya betul, Bunga. Kak, kalau reseller gimana? Boleh kalau misalkan jadi reseller ataupun jadi dropshipper juga boleh. Oke, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, betul. Usaha offline maupun online, omsetnya dijadikan satu saja. Oh, iya boleh kalau misalkan punya lebih dari satu usaha ya, lebih dari satu jenis usaha. Iya betul untuk tugas hari ini hanya pengisian tabel omset. Nah, misalkan ini ya, dicontohkan kalau misalkan kalian punya lebih dari satu jenis usaha. Misalkan Alda itu jualan brownies dan juga eh, kaos gitu ya. Jadi Alda tinggal ketik aja di sini misalkan baju. Nah, untuk jenis usaha yang kedua silahkan diberi koma brownies gitu. Gitu. Dan itu omset dari seluruh unit usaha kalian boleh dijadikan satu. Iya betul untuk tugas hari ini pengisian tabel omset ya. Oke teman-teman, apakah sudah cukup paham terkait eh, tabel omset? Jangan lupa preferensi ya. Oke, eh, saya tunggu sampai dengan pukul 15.50. Jadi teman-teman bisa sambil mengisi. Nanti kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Dengan ngok. Oke, teman-teman, sudah 15 lebih 50 menit. Jadi untuk pertemuan hari ini, teman-teman cukup tugasnya adalah mengisi tabel omset dan melengkapi tugas-tugas yang belum kalian kerjakan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya.